Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Gemerlap dunia selebritas di penghujung tahun 2013 harus dinodai dengan sebuah kasus pengeroyokan yang melibatkan artis Zekly suami Nava Urba. Di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan, Zekly bersama beberapa orang teman dilaporkan telah mengeroyok rekan sesama artisnya, Mario Lawalata. Pada 16 Desember 2013 sekitar pukul 10 malam, Zek bertemu Mario dan langsung diajak ke sebuah private room yang telah mereka sewa. Di sana Mario merasa diinterogasi dan mendapatkan tindak kekerasan berupa tendangan dan pukulan, bahkan disengat listrik. Lantas benarkah pengeroyokan tersebut telah terencana melihat tempat yang telah disediakan dan juga alat setrum yang mereka bawa? Mereka nggak riset tempat, tapi mereka kesini datang bertiga. Awal mulanya tuh saya juga lagi nulis bil, lagi kerja. Mereka datang bertiga, kemudian mereka nanya, minta disiapin ruang meeting, kemudian kita kasih ruang meeting yang kita punya. Kemudian mereka mintanya di Albatros. Albatros itu memang agak tertutup tempatnya, lebih besar. Kemudian ada polisi nanya di sini, terus akhirnya ada teriakan dari dalam. Iya betul, dari sini aja kedengeran, apalagi di dalam ya, lebih keras mungkin. Habis itu ada suara gebrakan pintu gitu, mereka datang polisinya, saya manggil security, udah kayak tadi yang saya ceritain. Kan yang tahu kan katanya disetrum gitu kan, tapi Zekly sih ya fine-fine aja tuh, mereka berdua lari tanpa alas kaki. Kemudian kalau Mario katanya kesetrum di sini sama di leher kan, cuman dia masih kuat juga ngejar si Zekly gitu doang. Entah apa konflik dan motif di balik tindak pengeroyokan Mario Lawalata. Yang jelas, usai kejadian yang mengejutkan ini, Mario langsung melaporkan Zek dan ACS serta 3 orang lainnya ke Polres Jakarta Selatan di hari yang sama. Zek hingga saat ini belum memberikan keterangan penyebab tuduhan pengeroyokan yang dituduhkan kepadanya. Namun jika benar dirinya bersama teman-temannya melakukan tindak kekerasan beramai-ramai terhadap Mario, maka ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara membayangi langkahnya. Setelah diintegrasi, lalu dianiaya. Yang pertama dianiaya, dilaporkan pelakunya itu menggunakan, dia disetrum dengan alat setrum tangan. Lalu ditampar, pasal 170 tentang pengeroyokan. Sanksinya Pak? Sanksinya bisa di atas 5 tahun. Tidak hanya Zek yang belum siap membeberkan alasan di balik peristiwa malam itu, Mario yang kini berstatus korban juga menghilang dan tidak dapat ditemui di kediamannya. Menurut salah seorang pegawai, Mario dan Oscar Lawalata, kakaknya justru tengah berlibur ke luar negeri bersama keluarga. Mas Mario-nya ada nggak? Ini ada. Nggak ada. Kemana, Bay? Lagi ke luar negeri kan? Udah ada di tempat sih. Oh. Dari kapan, Bay, kalau boleh tahu Mbak perginya? Dari kapan? Udah lama. Udah lama semenjak setelah kejadian itu langsung pergi atau Enggak gimana? sih, memang udah ada rencana pergi. Oscarnya? Mas Oscarnya ada, Mbak? Nggak ada juga. Nggak ada juga. Aduh. Nggak ada. Tapi Mas Mario emang di sini tinggalnya? Tinggalnya sih di sini. Perginya sih sebelum Natal udah pergi sih. Oh, sebelum Natal udah nggak di sini berarti ya? Berarti dia Natalan di luar kali sama keluarganya. Lagi kumpul sama keluarganya. Setelah lama tak terdengar kabarnya, pemberitaan Zek yang kembali terlibat masalah hukum memang sangat mengejutkan. Seolah tak percaya dengan apa yang ia dengar, Jupiter Vertissimo, sahabat Zek dan Nava Urba, merasa tidak yakin sahabatnya bisa melakukan hal itu. Di matanya, Zek telah banyak berubah dan bukan lagi Zek yang temperamen seperti dulu. Merasa mengenal Zek, Jupiter pun meyakini bahwa ada kesalahpahaman yang memicu perkelahian mereka. Aku rasa dua-duanya nggak mungkin berantem kalau nggak ada satu hal. Dan aku rasa juga Zek nggak mungkin melakukan hal itu. Itu aja, setahu aku Zek tidak temperamen dan sekarang udah banyak berubah. Jadi yang aku rasa, pas pikir denger tentang Mario sama si Zek ini pasti ada miskomunikasi.
Bukan tanpa sebab, Jupiter membela Zack yang telah menjadi sahabat karibnya itu. Zack memang telah 2 kali terlibat kasus kekerasan lantaran amarahnya yang mudah terbakar. Dan sejak kasus terakhirnya yakni di tahun 2005, di mana dirinya dituduh melakukan pengeroyokan terhadap Damar Guritno, adik dari artis Wulan Guritno, Zack tak pernah terlibat lagi kasus-kasus hukum. Di tahun 2007, Zack bahkan mengaku mengetuk pintu tobat dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. SMP 3 saya dikeluarin dari Ancol, saya dikeluarin dari sekolah, dan saya dipindahin lagi sekolah di Australia itu. Saya kuliah, dan itu cuman bukan kuliah kayak kursus kuliah ya, dan itu cuman 2 minggu. Saya tidak dikeluarin, tapi saya mengeluarkan diri. Dan singkat cerita, saya jatuh dalam pergaulan yang buruk di Australia. Saya ikut geng di Chinatown, dan di situ saya terlibat menjadi bandar narkoba. Dan ada saat dimana saya berantem dikasih duit. Kita pukulin orang dikasih duit, kita jual narkoba, selain kita jual narkoba, kita pakai narkoba. Jadi saya jujur di situ ada hal-hal yang saya terlalu jauh saya nggak bisa ceritain, tapi saya begitu hancur di situ ya hari. Saya begitu kacau banget, benar-benar nggak ada penjelasan. Dan sampai di satu titik di mana saya ketemu sama Nafa, saya dikenalin sama dia di diskotik, dan kita mulai kenalan. Dan lagi di antara PDKT saya mulai tanya sama dia satu pertanyaan yang saya juga bingung kenapa saya tanya dia pertanyaan ini. Dan saya tanya, Nafa, agama kamu apa? Dan dia bilang sama saya bahwa agama saya Kristen. Dan banyak orang pikir dia Kristen karena saya, padahal saya nggak punya agama. Sebenarnya saya nggak percaya Tuhan pada saat itu. Saya mulai ke gereja dan saya mulai belajar bahwa saya harus berdoa. Saya masuk ke kamar sendirian, saya berdoa. Saya belajar ngobrol. Halo Tuhan Yesus, apa kabar? Saya belajar berdoa. Saya belajar nyanyi lagu rohani. Saya belajar menyembah Dia. Dan ketika saya ngambil tekad untuk percaya bahwa Yesus itu Tuhan, disitulah Dia menjamah saya, dia tunjukkan kepada saya bahwa Dia sungguh-sungguh ada dan Dia sungguh-sungguh besar. Saya lepas dari narkoba, saya lepas dari yang saya tadinya pakai ganja. Jujur, setiap hari saya pakai ganja, yang saya pakai inek. Saya hampir setiap minggu saya neken inek, dan saya lepas dari segala macam narkoba sampai akhirnya alkohol yang saya tadi minum berat sekali, yang saya bisa lepas dari rokok, saya bisa lepas dari perzinahan, seks bebas, saya bisa lepas, saya berhenti. Saya sebagai laki-laki saya bilang saya nggak mau have sex, saya mau berhenti. Dan buat orang mungkin lo terlalu gila, kayak terlalu sok rohani. Saya nggak pusing orang pikir apa. Setahu aku udah nggak ada lagi masalah-masalah yang seperti ini, dan nggak masuk akal kalau misalkan Mario sama Zack berantem dan berita yang dibilang dia akan dituntut apa segala macam gitu ya, itu harus jelas dulu gitu.